look lonely. I can fix that. You look like a good job. Oke, halo teman-teman. Balik lagi di Corong Cangkruan Orang Obrolan Ngalor gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan mengenai presentasi bisnis di penjualan selama 1 tahun. Ini sebagai contoh aja sih. Jadi bukan penjualan asli, cuman ini sebagai contoh PowerPoint mengenai presentasi bisnis. Nah, di sini ini saya selaku pihak manajer di operasional. Jadi ini saya rangkup mengenai laporan selama 1 tahun penjualan di tahun 2025 dengan nama PT yaitu IYA, PT IYA tanda tanya. Divisi di bidang otomotif wilayah Jawa Timur Surabaya. Baik, oke. Sebelum memulai ke isi topik mengenai presentasi kali ini, presentasi bisnis yaitu daftar isi. Yang pertama yaitu profil gambaran perusahaan, yang kedua ringkasan kinerja penjualan di tahun 2024, dan yang ketiga penjualan per bulan tren setahun, yang keempat yaitu penjualan per wilayah, yang kelima produk terlaris, yang keenam analisis pendapatan dan keuntungan, yang ketujuh tantangan dan strategi, dan yang terakhir yang ke-8 yaitu target dan rencana tahun 2025 maupun ke 2026. Nah, di slide pertama teman-teman, jadi profil perusahaan yang kita jalanin yaitu nama perusahaannya itu PT IYA tanda tanya di bidang usaha otomotif di kendaraan dan suku cadang. Nah, terus lokasi pusat yaitu Kota Surabaya, Jawa Timur. Tahun berdiri sejak tahun 2015. Jumlah karyawannya kurang lebih 320 orang. Wilayah pemasaran, target pemasarannya perusahaan ini lebih berfokus ke Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Jadi lebih ke fokus Pulau Jawa. Baik teman-teman, lanjut lagi ke slide selanjutnya, ringkas kinerja penjualan di tahun 2025. Jadi total pendapatan 2025 tahun kemarin tembus ke 100 miliar total pendapatannya. Itu melebihi target 9% dari target yang tahun kemarin yaitu 2024. Terus unit terjual 6.800. Nah, di atas target juga dari tahun kemarin yaitu 2024 sebanyak 10%. Terus laba kotornya kurang secara rupiah 31,5 miliar laba kotor, dan mendapatkan margin kurang lebihnya 31,5%, dan target tercapai 103,1%. Targetnya targetnya 97 miliar. Baik, grafiknya di sini di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di sini ada grafik secara diagram batang ya mengenai naik turunnya penjualan dan ringkasan kinerja penjualan. Oke. Penjualan per bulan, tren tahunan. Di sini kelihatan teman-teman mengenai grafiknya naik turunnya ya lumayan drastis, apalagi di bulan Desember mengenai penurunan yang amat drastis. Ya, puncak penjualannya di bulan Oktober sampai November di tahun akhir promosi besar-besaran. Jadi di Oktober sampai November ini ada peningkatan secara grafik penjualannya. Nah, ada lagi toko ini. Yang grafik warna coklat ini unit terjual di tahun 2025. Terus yang warna biru itu unit terjual di tahun 2024. Jadi grafiknya ini penjualannya. Oke. Lanjut ke bulan terendah di Februari
pasca liburan kan Februari itu kan bulan dimana kalau penjualan lagi sepi, apalagi udah tahun baru kan. Jadi ada penurunan secara di tahun 2024 maupun tahun 2025 ada penurunan di grafik yang kelihatan ini. Oke, yaitu lanjut ke selanjutnya yaitu pertumbuhan YoY yaitu sebesar 110% unit terjual dibanding total 2024. Jadi di tahun 2025 ini penjualannya itu naik secara target dari target kemarin di tahun 2024. Oke, lanjut penjualan per wilayah. Nah, di sini diagram lingkaran mengenai penjualan wilayah ini kan perusahaannya berfokus kebetulan berfokus ke kota Surabaya. Jadi penjualan terbesar yaitu ke Surabaya itu 42%, mendapatkan omset sebesar 42,0 miliar dan total unit yang terjual yaitu 2.856 unit. Terus di wilayah Jawa Timur dan di wilayah Jawa Timur lainnya di sekitar Surabaya di wilayah Jawa Timur itu mendapatkan omset sekitar 28 miliar. Secara persentase mendapatkan 28%. Total unit yang terjual yaitu 1.904 unit di Jawa Tengah. Lanjut lagi Jawa Tengah mendapatkan laba omset sebesar 18 miliar dan mendapatkan persentase sebesar 18% dan dengan unit terjual 1.224 unit. Di Jawa Barat yang terakhir mendapatkan omset sebesar 12 miliar dan persentase sebanyak 12% dengan unit terjual 816 unit. Ini dalam tempo 1 tahun ya teman-teman. Ini grafiknya. Jadi tingkat penjualan di Surabaya itu karena perusahaannya lebih fokus ke Surabaya jadi tingkat penjualannya lebih banyak ke Surabaya maupun ke Jawa Timur. Baik. Lanjut ke slide 5 yaitu produk terlaris di tahun 2025. Jadi ada 4 kategori nama produk. Di sini nama produk, kategori, unit terjual, pendapatan, dan market share. Di nomor pertama yaitu motorsport yang berkapasitas 150 cc. Kategorinya kendaraan roda 2. Unit terjual yaitu 2050 unit dengan pendapatan sebesar 30,8 miliar dengan market share sebanyak 30,7%. Oke, yang lanjut ke nama produk yang kedua yaitu mobil SUV dengan kapasitas 1,5 liter. Jadi kategori kendaraan roda 4, unit terjual sebanyak 1.090 unit dengan mendapatkan 21,8 miliar dengan persentase 21,8%. Lanjut yang ketiga yaitu suku cadang OM yaitu spare part. Bundle kurang lebihnya 950 up ke atas unit terjualnya secara spare part. Terus pendapatannya sekisaran 14,2 miliar dengan persentase 14,2%. Terus yang keempat yaitu motor matic berkapasitas 125 cc. Kendaraan roda 2 unit terjualnya sama tembus ke 1.420 unit. Pendapatan 12,8 miliar dengan persentase 12,8. Oke, lanjut ke terakhir yaitu aksesoris dan variansi. Jatuh yang kategorinya aksesoris, unit terjual kurang lebih 2.500 item dengan omset pendapatan 8,1 miliar. Market share-nya 8,1%. Oke, di slide yang keenam, analisis pendapatan keuntungan. Di sini yang berwarna coklat yaitu pendapatan dengan rupiah juta,
yang warna biru yaitu laba kotor rupiah juta. Oke, di sini secara ringkasnya, secara diagramnya, penjelasannya total pendapatan ya total pendapatan 100 miliar, naik 9% dari 2024. Jadi 2025 ini jadi 2025 ini 100 M naik 9% dari target tahun kemarin. Laba kotornya mencapai 31,5 miliar, marginnya 31,5%. Beban operasional sebesar 16,8 miliar. Efisiensi 8%, 8% dari tahun kemarin 2024. Oke, laba bersihnya mencapai nominal 14,7 miliar, margin bersih 14,7%. Nah, pertumbuhan laba bersih 2025 sebesar 126% dibandingkan 2024. Nah, karena pencapaian targetnya 100 miliar di tahun 2025. Oke, slide ketujuh yaitu tantangan dan strategi di tahun 2025, teman-teman. Nah, di sini saya selaku manajer operasional pasti ada problem di lapangan, entah itu di bulan-bulan yang kayak tadi di penurunan di bulan Februari sama bulan Desember, adapun dikenaikan di bulan Oktober sampai November. Jadi tantangan utamanya itu poin pertama kenaikan harga BBM menekan daya beli masyarakat kelas menengah. Terus yang kedua, tantangan kedua persaingan distributor dari Jabodetabek yaitu semakin agresif. Yang ketiga, kelengkapan suku cadang impor, itu yang agak sulit karena impor. Terus tantangan yang terakhir, perlambatan penjualan di pertengahan tahun 2024. Di tahun 2024. Oke, lanjut ke strategi respons. Jadi ini strategi untuk kedepannya evaluasi, bahwasannya fokus ke produk. Yang pertama, fokus ke produk motor Matic dan hemat BBM dengan promo cicilan 0%. Terus target yang kedua, perkuat after sales service dan bangun loyalitas pelanggan lokal. Yang ketiga, perbanyak stok atau jalin kerjasama supplier lokal alternatif. Yang terakhir, strategi yang keempat, program Gilas atau pameran otomotif Surabaya mendorong pemasaran. Jadi strateginya itu mengenai gimana cara kita mengefisiensi poin utamanya di BBM ini. Oke, lanjut ke slide ke-8 yaitu target dan rencana di tahun 2026. Kan 2025 itu targetnya udah mencapai target, mendapatkan omset sebesar 100 miliar. Nah, di tahun 2026 kali ini targetnya itu mencapai 140 miliar. Jadi ada menaikkan kurang lebih 40 miliar dari sebelumnya. Jadi kenaikan dari 40% dari tahun 2025. Oke, target unit terjual. Nah, target unit terjual memiliki kurang lebih estimasi 9.500 unit. Itu unit yang terjual, entah itu secara roda 2, suku cadang, roda 4 maupun aksesoris. Yang terus ke wilayah. Kita kan selama ini di perusahaan ini kan lebih menempatkan di Pulau Jawa. Jadi ada planning ke luar pulau di Bali maupun NTB, masuk 2 provinsi baru untuk menambah pemasaran perusahaan kita ya teman-teman. Terus mitra dealer baru. Jadi sepanjang 2026 kita harus target memiliki 25 dealer. Terus plafon digital, market B2C. Secara digital, apalagi di tahun 2026 ini teknologi semakin canggih dan kalian itu harus bisa marketplace-nya itu lebih up
daripada yang offline. Yang terakhir, kepuasan pelanggan. Memiliki rating 95%. Target NPS naik 20 poin. Jadi kepuasan pelanggan itu nomor 1 untuk mendapatkan target pendapatan sebesar 140 miliar. Oke, di ujung slide yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan kali ini di PT IA tanda tanya menorehkan kinerja terbaik di tahun 2025. Yang pertama, pendapatan sebesar 100 miliar melampaui target naik sebesar 109% dibanding di tahun 2024. Oke, ya yang poin kedua, 6.800 unit terjual di seluruh wilayah Jawa. Yang ketiga, Surabaya memimpin kontribusi penjualan sebesar 42%. Yang keempat, laba bersih tumbuh signifikan dengan margin dengan sebesar 31,5%. Dan yang terakhir, yang keempat, fondasi kuat untuk ekspansi regional dan pertumbuhan di tahun 2026. Jadi kita teman-teman kali ini meeting mengenai di presentasi bisnis di tahun 2025 ini termasuk udah bagus kinerja kalian di sini ya. Jadi next ke depan di tahun 2026 boleh untuk meng-up secara personal maupun secara tim. Jadi karena target kita itu lebih up sebesar 40%. Jadi angka tinggi targetnya. Oke. Barangkali teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada pendapat lain mengenai di strategi respon maupun rencana target 2026 boleh untuk berkomentar karena setiap komentar itu memiliki nilai positif. Nah, oke. Baik, untuk menambah waktu di kali ini saya sebagai manajer operasional mewakili dari HRT untuk melakukan presentasi pemasaran pelaporan di tahun 2024 maupun 2025. Oke, baik terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk meeting kali ini. Semoga kalian dikasih sehat dan rezekinya lancar semua. Oke, terima kasih meluangkan waktunya. Mohon maaf bila salah kata. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.